الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع نعمه الكاملة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutip pernyataan Imam Wahab bin Munabbih, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah berkata dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 77, ada 6 perkara ini yang harus ditinggalkan jika kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah tinggalkanlah kemarahan. Niscaya di akhirat kita akan bertetangga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika pandai menahan amarah, kita akan dekat dan bersahabat dengan Allah. Berkenaan dengan ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang kuat bergulat, melainkan orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya di saat dia marah. Hadis riwayat Bukhari. Menurut hadis ini, ternyata orang hebat dan kuat bukan yang teriakannya keras dan lantang, melainkan yang mampu mengendalikan nafsu dan amarahnya. Begitu indahnya balasan Allah bagi orang yang mampu menahan emosi dan kemarahannya, sebagaimana diungkap dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kafa ghadabahu kafallahu anhu adzabah. Siapa saja yang mampu menahan kemarahannya, maka Allah akan menahan azabnya dari orang itu. Hadis riwayat Tabrani. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, tinggalkan tipu daya dunia dan perkara yang haram. Niscaya kita akan aman dan selamat pada hari kiamat. Bukan berarti kita meninggalkan dan menolak dunia, karena tanpa dunia kita tidak akan bisa sampai ke akhirat. Namun jangan jadikan dunia sebagai tujuan dan orientasi hidup. Justru jadikanlah sebagai fasilitas dan jembatan meraih kemuliaan akhirat. Ingatlah bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dari kehidupan dunia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la. Mengapa kita tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan? Sebab sikap demikian hanya akan mendekatkan kita kepada sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, dan berani mengambil perkara yang syubhat, makruh, bahkan yang haram. Sementara jika kita sudah berani mengambil yang haram, maka dampaknya sangat banyak, seperti jauh dari terkabulnya doa, berat melaksanakan ibadah, hingga mendapatkan siksa di akhirat. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Artinya setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Tirmidzi.
Yang ketiga, tinggalkan sifat sombong. Niscaya di akhirat kita akan mulia di hadapan Allah Sang Raja di Raja. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah seorang laki-laki yang menyombongkan diri dalam hatinya dan bergaya congkak dalam gaya berjalannya, kecuali Allah berjumpa dengannya dalam keadaan marah kepadanya. Kemudian yang keempat, tinggalkan sikap berlebihan dan tidak ada maknanya. Niscaya kita akan dikumpulkan bersama orang-orang baik. Sikap berlebihan ini menyangkut dalam segala hal, baik dalam pembicaraan, perbuatan, makanan, tidur, bahkan dalam ibadah sekalipun. Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Begitupun dengan sikap sia-sia tanpa makna. Rasulullah SAW sudah memberi isyarat kepada kita bahwa tanda baiknya keislaman seseorang dilihat dari seberapa jauh dia meninggalkan hal yang sia-sia. Min husni islamir mar'i talquhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, tinggalkanlah permusuhan, persengketaan, niscaya selamat dan beruntung pada hari kiamat. Kewajiban meninggalkan permusuhan dan perintah berdamai ini sudah disampaikan dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa sesama mukmin itu adalah bersaudara, sehingga tidak boleh berseteru dan bermusuhan. Sebab boleh jadi jika permusuhan itu tidak diselesaikan di dunia, akan berlanjut di akhirat. Akibatnya kita berseteru, akan saling sandera dan saling sita amal kebaikan di akhirat. Kemudian yang keenam, tinggalkanlah kekikiran dan sifat bakhil atau pelit. Niscaya kita akan disebut-sebut di hadapan para makhluk. Disampaikan Rasulullah SAW tidak akan berkumpul antara keimanan dengan kekikiran. La yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin. Artinya tidak akan berkumpul keimanan dan kekikiran, kebakhilan dalam hati seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Jika memperhatikan hadis di atas, sifat kikir bukanlah sifat seorang mukmin. Sebab tidak akan berkumpul antara sifat iman dengan sifat kikir. Maka sebagai komitmen kita sebagai seorang muslim, tinggalkanlah sifat itu dan segera menggantikannya dengan sifat dermawan dan murah hati. Hadirin sekalian, itulah 6 perkara yang selayaknya kita tinggalkan jika benar-benar mengharap kenikmatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan 6 perkara tersebut, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan berbahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.